teriakan mereka adalah teriakan Allahu Akbar. Santri-santri dulu orang mengatakan hari kita mengusir Belanda adalah tanggal 10 November. Betul, tidak salah. Tapi kenapa orang bersemangat berjihad tak takut mati 10 November? Karena sebelumnya ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November, pada saat itu ada perjuangan luar biasa. Ulama lah yang mengajarkan bahwa kalau kau mati, kau akan mati syahid. Sehingga mereka berjuang li'i'la'i kalimatillah. Allahu Akbar. Maka Belanda lari pontang-panting, Jepang lari pontang-panting, tinggal sendalnya. Itulah disebut dengan sendal Jepang. Dan pesantren Banyuanyar, betul, menjadi bukti sejarah salah satu rudal Belanda mendarat kemari. Dan mukjizat karomah, kalau mukjizat untuk Nabi, karomah untuk wali Allah, tidak meledak. Tidak meledak. Lalu apa yang terjadi? Lalu dibongkar, dibuang misiunya, dibuang kabel-kabelnya. Sekarang untuk jadi teng 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 teng. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karamah yang diberikan Allah kepada para wali-wali Allah untuk apa? Menunjukkan bahwa dia ada. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, hatta uhibbah, hadis sahih Muslim, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru biha, aku akan menjadi matanya, dengan matanya dia akan memandang. Bukan berarti dia menyatu dengan Allah, tapi kemudian pandangannya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apa maknanya? Anak kita yang di pesantren baca kitab, bahasa Arab, ijazah dapat, selesai, fikihnya mantap, ngerti Quran, ngerti hadis, bisa lulus apapun, yang paling diinginkan adalah barokah guru, barokah habaib, barokah kiai. Banyak orang berilmu tapi tidak ada barokahnya. Rezeki juga begitu, duitnya banyak tapi nggak ada barokahnya. Duit apa namanya? Duit hantu dimakan setan. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu hidup kita jadi barokah. Anak-anak kita barokah menjadi soleh dan solihah. Istrinya barokah menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Saya Pak Ustadz kalau melihat istri itu senang sekali. Tapi kamu belum nikah, lihat istri orang Pak Ustadz. Oh jangan. Mohon maaf ya, saya keceplosan. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan berselawat dosa-dosa kita diampunkan Allah, dinaikkan derajat kita di hadapan Allah, didapatkan kemuliaan, kebaikan-kebaikan, beramal soleh sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyra sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Ternyata sekarang sudah jam 9. Tadi saya mulai tausiah jam 8.
Begitu saya cerita, nyampaikan ini, ngomong, lihat jam, udah jam 9. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya khusyuk itu nggak terasa 1 jam. Masya Allah. Ustaz Somad nih basa-basi aja ngomong pelipur lara. Enggak, dari tadi sampai sekarang saya belum ada ngeliat jam. Wallahi tallahi billahi, saya ceramah terus baru lihat, loh sudah 1 jam. Sampai saya ragu, jangan-jangan jam ini mati. Ternyata kalau kita ngomong, orang hatinya terbuka, kita menyampaikan juga cair, tak terasa. Saya pernah tausiah, rasanya lama sekali menjelang buka puasa. Tapi memang tadi bacaan Fatihahnya banyak sekali. Untuk Kiai Isbat Al-Fatihah, untuk Kiai Abdul Hamid Al-Fatihah, untuk Kiai Baydawi Al-Fatihah, untuk Mbah Khalil Bangkalan Al-Fatihah, untuk para habaib, para ulama Al-Fatihah. Kenapa? Tidak ada tempat kita bersandar kecuali kepada Allah. Loh, Ustaz katanya kepada Allah, kenapa mesti kepada tadi hamba Allah itu? Oke. Suatu ketika Khalid bin Walid kehilangan pecinya. Peci saya mana? Peci saya mana? Peci saya mana? Lalu kemudian sahabat mengatakan, peci kan banyak jual di pasar. Kenapa sibuk nyari peci? Bukan pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung aja ke Allah? Kenapa melalui rambut Rasulullah? Asma binti Abi Bakar, kalau anaknya sakit, dia ambil qirbah. Qirbah adalah kulit kambing, tempat air minum. Karena waktu itu belum ada lagi tempat air minum canggih seperti sekarang. Kulit kambing dijahit, setelah itu diisi air, lalu kemudian bekas minum Rasulullah SAW itu dituangkan air, diminumkan kepada anaknya. Kenapa nggak langsung aja kepada Allah? Ya Allah, sehatkan anakku, nggak perlu pakai qirbah ini, bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Ketika Nabi Yakub menangisi anaknya Yusuf, Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Jangan diterjemahkan, nanti saya nggak bisa masuk ke Palestina. Ketika Nabi Yakub tidak bisa melihat karena menangis setiap pagi, petang, siang dan malam, kehilangan seorang anak buah hati belayan jiwa. Bagaimana cara Nabi Yusuf supaya ayahnya ini bisa melihat? Dia kirimkan bajunya. Idhab biqamisi hadha, pergilah kamu membawa bajuku ini, bawa ke ayahku. Kenapa? Nanti kalau sudah baju ini sampai ya'ti basira, dia akan bisa melihat. Kenapa Nabi Yusuf nggak berdoa aja, ya Allah bukakan mata bapakku? Dan bapaknya juga Nabi. Kenapa Nabi Yakub nggak? Kenapa mesti pakai baju Yusuf? Bukankah karena baju itu dulu pandangannya hilang? Karena baju itu dilumuri dengan darah kambing, lalu dikatakan inilah baju Yusuf. Padahal itu adalah damun kadhib, darah bohong, darah dusta. Sebagaimana dulu baju itu menghilangkan pandangannya, sekarang Allah ingin menunjukkan mukjizatnya. Ketika baju itu datang sampai, apa kata Nabi Yakub? Inni la ajidu riha Yusuf, aku mencium bau semerbak anakku Yusuf. Ternyata bau manusia nggak sama. Setelah diteliti sekarang, ternyata bukan cuma cap jempol yang tak sama. Seorang ibu yang membesarkan anaknya, buah hati belayan jiwanya, 9 bulan 10 hari dia kandung. Di Pulau Madura ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah ekspres. Dia susukan 2 tahun lamanya, dia tahu bau anaknya, dia dapat mencium. Inilah ajidu riha Yusuf. Ketika baju Yusuf datang, dia cium, lalu kemudian terbuka matanya. Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah? Melalui wasilah orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang mengambil barokah dari para alim ulama, dari para
habaib, dari zuriat Rasulullah, dari orang-orang yang dianggap wali Allah, yang dinyatakan wali masyhur, menyatakan ini wali Allah, dan dia mastur, dia tidak pernah mengakui dirinya, tapi